Bagaimana jadinya jika seorang koki terkenal pemilik sebuah restoran mewah malah memilih untuk pensiun dan membuka sebuah rumah makan sederhana di desa terpencil? Pria ini bernama Theo. Dia adalah chef terkenal sekaligus pemilik sebuah restoran bintang 5 di negara Denmark. Theo juga terkenal sebagai chef yang tegas, serius, serta perfeksionis. Pada hari itu, sebelum restoran dibuka, manajer restoran yang bernama Marley memberikan sebuah surat padanya, sekaligus memberitahu Theo jika calon investornya akan datang dan makan malam di restoran ini. Rupanya surat itu dari pengacara ayah Theo yang bernama Pino, dan begitu suratnya dibaca, Theo terkejut karena isinya mengabarkan bahwa ayah Theo telah meninggal dunia 3 minggu yang lalu, dan ayah Theo telah mewariskan seluruh kekayaannya pada Theo, yaitu berupa rumah, sebuah kastil berikut dengan perkebunan yang sangat luas. Setelah mendengar kabar itu, Theo seketika terdiam dan sedih. Namun, sebagai chef profesional, dirinya berusaha menahan kesedihannya dan tetap bekerja dengan baik walaupun dalam suasana hati yang buruk. Beberapa saat kemudian, di saat Theo baru selesai menyiapkan hidangan, investornya yang sudah datang tiba-tiba masuk ke dapur dan banyak bicara yang membuat Theo menjadi terganggu. Dan karena investornya itu bertanya tanpa henti, di saat suasana hati Theo sedang buruk, mengakibatkan emosi Theo meledak dan memarahinya hingga restoran Theo gagal mendapatkan investor. Keesokan harinya, Theo mendatangi ibunya untuk memberitahu tentang semua yang terjadi. Rupanya, ayah dan ibu Theo ini sudah lama bercerai akibat ayahnya terlalu mementingkan pekerjaan yang juga sebagai koki. Semenjak bercerai itulah Theo tinggal bersama ibunya di Denmark, sedangkan ayahnya tetap di Italia dan tidak pernah datang mengunjungi Theo sampai dirinya meninggal. Pada siang harinya, ketika Theo sedang membersihkan dapur restoran, terjadi perbincangan antara Theo dan Marley soal warisan ayah Theo. Namun, Theo sendiri tidak memikirkannya karena dia tidak ingin berurusan lagi dengan ayahnya. Itu semua diakibatkan karena kebencian Theo dari kecil pada ayahnya, karena ayahnya dinilai jahat dan tak pernah sekalipun mengunjungi Theo di Denmark. Marley sangat mengerti perasaan Theo. Akan tetapi, karena Marley mengetahui bahwa Theo butuh modal besar untuk mengembangkan restorannya, apalagi Theo sudah kehilangan investor, Marley menyarankan agar warisan itu diterima saja agar bisa dijual. Dengan begitu, Theo tidak perlu susah payah untuk mencari investor lagi. Setelah mendengar saran Marley, Theo akhirnya pergi mengunjungi rumah sang ayah yang berada di kota Toscana, Italia. Dan sesampainya di sana, sebelum pergi menemui Pino, Theo mampir sejenak ke sebuah tempat makan sederhana di samping rumah sang ayah. Di sana, Theo memesan makanan dan sebotol air minum pada pelayan yang bernama Sophia. Akan tetapi, karena Theo menilai bahwa air minumnya kurang higienis, membuat Sophia dan Theo berdebat saat itu. Bahkan ketika makanannya datang, suasana hati Theo langsung berubah menjadi buruk. Malum saja, Theo adalah chef restoran mewah yang tentunya mempunyai standar tinggi dan tidak terbiasa dengan makanan sederhana. Tanpa menghabiskan makanannya, Theo akhirnya langsung membayar. Akan tetapi di saat Sophia melihat nama pada kartu kredit milik Theo, Sophia langsung menggratiskan makanan itu tanpa Theo tahu penyebabnya. Kini Theo langsung menemui Pino di perkebunan zaitun milik almarhum ayah Theo. Rupanya, selain menjadi pengacara, Pino juga bekerja di perkebunan itu sebagai asisten ayah Theo. Dan setelah mengobrol singkat, tanpa basa-basi Theo langsung bertanya, berapakah nilai keseluruhan warisan itu? Yang ternyata nilainya mencapai 700.000 euro atau sekitar 12 miliar rupiah. Setelah mengetahui nilainya, Theo langsung meminta Pino agar segera dicarikan pembeli, sebab Theo ingin menjualnya secepat mungkin dan tidak ingin berlama-lama berada di sini. Pada sore harinya, ketika Theo ingin memasak, dia terganggu dengan dapur yang sangat berantakan. Kemudian setelah Theo merapihkannya, dirinya langsung memasak makanan yang dimakan sendiri sambil memandangi langit senja yang indah.
Tidak berselang lama, Sophia datang menemui Theo sambil menawarkan minuman. Rupanya, selain menjadi pelayan rumah makan, Sophia juga tinggal di sana dan bekerja di perkebunan milik ayah Theo. Di sini Sophia bertanya mengapa Theo ingin menjual semua warisan ayahnya, padahal tempat ini penuh dengan kenangan, sekaligus jadi sumber penghidupan warga sekitar. Namun, jawaban Theo sungguh di luar dugaan, bahwa menurutnya tempat ini tidak berguna sama sekali dan tidak ada nilainya sedikit pun baginya. Pada pagi hari setelah Theo terbangun dari tidurnya, Sophia meminta maaf pada Theo atas kehadiran orang-orang di sekitar rumahnya karena mereka semua tengah disibukkan dengan persiapan untuk pesta pernikahan yang akan diadakan beberapa hari kemudian. Theo rupanya tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan Theo menanyakan pada Sophia tentang arti tulisan yang terukir di patung kepunyaan ayah Theo. Tulisan itu mempunyai arti seseorang yang luar biasa, yang langsung membuat Theo merasa tidak terima karena baginya ayahnya itu adalah orang yang munafik, orang yang baik kepada semua orang tapi tega menyakiti keluarganya sendiri. Setelah itu, Theo pergi ke dapur dan menyapa seorang koki bernama Vincent yang kini sedang memasak makanan untuk hidangan pernikahan. Akan tetapi, di saat Sophia datang ke dapur dan Theo mencicipi makanan itu, dengan sombongnya Theo malah berkata bahwa makanan itu tidak enak dan tidak pantas disajikan untuk tamu. Bahkan, makanan yang hanya memakai bahan-bahan sederhana dan tidak segar ini menurut Theo hanya akan mempermalukan pesta pernikahan. Perkataan Theo yang sangat angkuh itu membuat Sophia tersinggung dan pergi dari sana. Namun saat esok harinya ketika Theo meminta maaf pada Vincent terkait ucapan kasarnya kemarin, Vincent menyarankan agar kata maaf itu diucapkan untuk Sophia karena sebenarnya ini adalah acara pernikahan untuk Sophia dan Pino. Sophia hanyalah anak yatim piatu yang miskin yang tinggal dan mencari nafkah di sini. Sedangkan Pino sendiri baru saja menjadi seorang pengacara. Maka dari itu Sophia terpaksa membuat pesta pernikahan sederhana karena mereka berdua tidak memiliki cukup uang. Setelah mendengar penjelasan Vincent, Theo jadi merasa bersalah pada Sophia karena telah menghina hidangan pernikahannya kemarin. Maka dari itu, ketika Theo mengetahui bahwa Sophia tidak ada yang mengantar untuk pergi ke pabrik keju dan latihan berdansa, Theo akhirnya berinisiatif untuk mengantarnya. Sophia bercerita pada Theo jika rumah makan sedang tutup pada musim dingin, dirinya bekerja sampingan di pabrik keju ini. Maka dari itu, pemilik pabrik yang dekat dengan Sophia menghadiahkan sepotong keju parmesan terbaik sebagai kado pernikahan. Tanpa disangka, Sophia dan Theo yang awalnya selalu bersitegang bisa saling akrab dengan cepat. Dan begitu Sophia mengambil sesuatu di kamarnya, tanpa sengaja Theo melihat sebuah foto yang persis sama dengan foto di rumah ibunya. Sophia menjelaskan bahwa foto itu adalah foto mereka berdua sewaktu kecil. Theo mungkin tidak ingat, tapi dahulu mereka berdua bersahabat, sangat dekat dan sering bermain bersama. Setelah mendengar cerita itu, Theo seketika terdiam. Namun perlahan-lahan dirinya akhirnya ingat tentang kenangan masa kecilnya itu. Jadi, dahulu sebelum pindah ke Denmark, Theo sering bermain bersama seorang gadis kecil yang ternyata adalah Sophia. Dan tidak hanya itu, Theo juga akhirnya mengingat dan sadar bahwa Sophia adalah cinta pertamanya. Namun sayang, walaupun sudah ingat, semua itu tentu sudah terlambat karena sebentar lagi Sophia akan menikah dengan pria lain. Keesokan harinya, Pino memperkenalkan Theo pada seorang pengusaha bernama Lucas yang berniat membeli semua tanah warisan Theo. Awalnya, Theo ingin menjualnya dengan harga 12 miliar rupiah. Akan tetapi, karena Lucas menawar dan Theo juga ingin warisannya segera terjual, Theo akhirnya memberi harga spesial padanya, yaitu 8,3 miliar rupiah, yang tentunya langsung disetujui oleh Lucas. Pada malam harinya, ketika Theo melamun sendiri di dapur, Sophia tiba-tiba datang dan langsung menunjukkan buku resep makanan milik mendiang ayah Theo. Di dalam buku itu tidak hanya ada resep, tapi juga terdapat beberapa potongan koran yang memberitakan tentang Theo. Salah satunya saat Theo mendapat penghargaan bintang 2 Michelin. Sophia bercerita, walaupun ayahnya tidak pernah mengunjungi Theo, dirinya selalu mengawasi Theo dari kejauhan. Bahkan karena saking sayangnya, ayah Theo selalu membicarakan Theo dengan penuh rasa bangga. Dan karena cerita Sophia inilah, rasa benci dan sakit hati Theo pada ayahnya perlahan-lahan mulai menghilang. Mereka berdua kemudian memasak makanan bersama dari salah satu resep yang ada di buku itu.
Di saat Theo meminta Sofia untuk menuangkan wine ke dalam masakannya sesuai takaran, Sofia malah menuangkan sesuka hati sambil berkata, "Tidak selamanya memasak harus sesuai dengan resep, karena dalam memasak terkadang kita harus bersenang-senang." Sofia bertanya pada Theo, apakah Theo pernah memasak bersama dengan ayahnya? Theo menjawab, iya, bahkan yang sangat Theo ingat adalah ayahnya mengajari Theo memasak berbagai hidangan telur saat usia Theo masih 6 tahun. Setelah makanan selesai seperti biasa, Theo menata makanan dengan begitu cantiknya. Akan tetapi, lagi-lagi Sofia membongkar semuanya. Karena menurutnya, yang terpenting dari makanan adalah rasanya dan bukan tampilannya. Namun anehnya, di sini Theo tidak marah sedikit pun dan malah terlihat begitu bahagia. Beberapa saat kemudian, di saat Theo bertanya mengapa Sofia tidak memberitahu tentang pernikahannya, Sofia terlihat bingung dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Rupanya, alasan sebenarnya adalah karena Sofia juga menyukai Theo sejak kecil. Semenjak bertahun-tahun berpisah, perasaan itu ternyata tidak berubah sedikit pun. Namun sayangnya takdir berkata lain. Sofia tidak mungkin membatalkan pernikahannya dengan Pino dan hanya bisa mengubur perasaan itu dalam-dalam. Sebagai sahabat masa kecil, Theo berniat memberikan hadiah istimewa untuk Sofia, yaitu Theo dan timnya dari restoran Denmark akan memasakkan makanan spesial untuk semuanya pada pesta pernikahan. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, tim Theo dari restoran Denmark akhirnya datang dan langsung mempersiapkan semuanya. Mereka semua tidak hanya membawa badan, tapi juga telah mempersiapkan bahan-bahan berkualitas untuk membuat makanan yang spesial. Mereka mempersiapkan itu hingga malam hari, dan di saat Theo dan Sofia akan beristirahat, mereka berdua ternyata tidak mampu membendung perasaan. Karena mereka berdua kini malah mengungkapkan perasaan mereka masing-masing sebelum saling merelakan. Keesokan harinya, sebuah acara pernikahan dimulai. Theo berniat menemui Sofia untuk mengucapkan selamat secara pribadi. Akan tetapi, di saat bertemu, Sofia langsung mengungkapkan bahwa dirinya sangat kecewa pada Theo. Sofia baru mengetahui dari Pino jika Theo sudah menjual tempat ini. Padahal tempat ini penuh kenangan baginya dan berarti juga untuk kehidupan orang-orang. Tidak hanya itu, Sofia juga sempat berpikiran buruk pada Theo, bahwa niat Theo untuk memasak adalah agar Lukas semakin tertarik untuk membeli warisannya. Walaupun Theo sudah menjelaskan bahwa niatnya memasak adalah murni untuk hadiah perpisahan, Sofia tidak percaya dan tetap kecewa hingga menampar Theo lalu mengusirnya. Kini waktunya Sofia dan Theo melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, Marley yang saat ini duduk di bangku tamu tanpa sengaja melihat Theo dan Sofia saling menatap dengan perasaan bersedih. Mulai dari sini, Marley langsung menyadari bahwa Theo sedang patah hati. Pada malam harinya, di saat semuanya berpesta dalam keadaan bahagia, Theo malah mabuk dan bersedih sambil memandangi Sofia dari kejauhan. Marley yang dulunya ternyata adalah mantan kekasih Theo, kemudian mencoba menghiburnya. Bahkan Marley salut pada Theo, karena kini Theo telah berubah. Setidaknya Theo berani terbuka dengan perasaannya sendiri meski menderita. Setelah berbicara dengan Marley, Theo akhirnya mengerti dan berusaha berbesar hati dengan mengucapkan selamat pada Pino dan Sofia di depan semua orang. Akan tetapi, Theo yang kini sedang mabuk malah berpidato tentang dirinya sendiri. Dirinya mengaku kesal mengapa ayahnya yang tidak peduli dengan keluarganya malah sangat peduli dengan orang-orang di sini, terutama dengan Sofia. Walaupun di balik itu beberapa orang termasuk teman-teman Theo menyadari bahwa saat ini hati Theo sedang terluka. Pada pagi harinya, Theo berjalan-jalan sendirian sambil memandangi patung sang ayah. Namun tanpa diduga, Theo justru melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan patung itu. Bahkan, Theo menangis di depan patung itu karena dirinya menyesal tidak bisa lagi bertemu dengan ayahnya.
Singkat cerita, setelah Theo kembali pulang ke Denmark, sikap Theo ternyata sangat berubah. Dirinya yang terkenal sebagai chef perfeksionis kini malah memasak sesuka hatinya. Bahkan Theo menasehati anak buahnya agar tidak terpaku dengan resep. Mulai sekarang, jadikanlah dapur sebagai tempat yang menyenangkan dan memasaklah dengan hati. Tidak hanya itu, sekarang juga Theo sudah bisa mengapresiasi kerja anak buahnya yang berinisiatif menambah beberapa bahan agar masakan lebih enak walaupun tidak sesuai dengan resep. Pada saat Theo menatap foto Sofia di rumah ibunya langsung ingat karena ibunya lah yang memfoto mereka kala itu. Ibunya bahkan merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh Theo sekarang. Namun walau begitu, ibunya tetap menasehati Theo bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Itu juga terjadi pada ayah dan ibu Theo setelah memutuskan berpisah. Keesokan harinya, setelah uang penjualan warisan masuk, Theo dan Marley langsung berkonsultasi dengan arsitek tentang rancangan pembangunan restoran mewah yang sejak dulu menjadi impian dari Theo. Akan tetapi di saat mereka berdiskusi, Theo hanya terdiam dan tidak tertarik sama sekali. Marley yang sangat paham dengan sifat Theo kemudian menyuruhnya untuk pergi agar mengikuti kata hatinya sendiri. Namun tanpa diduga, Theo ternyata malah membatalkan pembangunan restoran mewahnya itu. Tidak hanya itu, Theo juga bergegas kembali ke rumah ayahnya untuk menemui Pino dan Lucas. Akan tetapi begitu bertemu Pino langsung marah pada Theo dan memukulnya karena Sofia rupanya telah meninggalkan Pino. Theo langsung minta maaf pada Pino atas semua yang terjadi. Maksud kedatangan Theo kemari adalah untuk membeli kembali warisannya yang telah dijualnya. Theo juga berniat membeli kembali dengan harga yang berlipat, yaitu senilai 26 miliar rupiah. Tentu saja Lucas pasti mau menerimanya. Apalagi dia tidak ingin menghalangi warisan keluarga yang penuh dengan kenangan. Setelah Theo menyelesaikan urusannya, dia kemudian berkeliling sambil menikmati indahnya pemandangan. Dan di saat Theo melihat patung sang ayah yang telah hancur olehnya itu, Theo menemukan sesuatu di dalamnya yang ternyata tersimpan banyak sampah kulit telur di sana. Theo langsung ingat bahwa dulu dirinya sering menemani ayahnya memasak walaupun hanya membantu untuk memecahkan telurnya. Namun Theo sendiri tidak menyangka jika ayahnya masih menyimpan itu semua. Tanpa terasa, beberapa bulan berlalu, dan kini diperlihatkan aktivitas di dalam dapur yang penuh kebahagiaan. Rupanya, Theo tidak hanya membatalkan pembangunan restoran mewahnya, tapi juga menjual restoran lamanya demi membuka restoran baru sederhana di pekarangan kastil sang ayah. Bahkan, tidak hanya itu, semua karyawannya termasuk Marley juga diajak untuk tinggal di sana dan bekerja bersama-sama dengan penuh bahagia. Tidak berselang lama di saat Theo sedang memasak, Sofia ternyata datang berkunjung. Sofia sangat senang setelah melihat bahwa tempat kenangannya itu kini berubah menjadi tempat yang begitu menyenangkan. Bahkan, Theo yang terlihat sangat menikmati kehidupannya yang sekarang langsung menawarkan pada Sofia agar Sofia mau membantunya untuk mengurus restoran, melayani para pelanggan, dan menjaga tempat kenangan masa kecil mereka bersama-sama.